Salam, perkenalkan nama saya Merlinda Zebia, NIM 2402020517. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh tentang rencana pelatihan karyawan divisi pemasaran di perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama itu tujuan pelatihan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tim pemasaran dalam strategi pemahaman dalam strategi pemasaran produk manufaktur ini, yaitu termasuk pemahaman tentang pasar, yang kedua itu teknik penjualan, dan yang ketiga itu penggunaan alat digital untuk pemasaran. Nah, yang kedua itu sasaran pelatihan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang karakteristik produk manufaktur tersebut dan bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Yang kedua itu menguasai teknik penjualan yang efektif untuk produk manufaktur tersebut. Nah, yang ketiga itu meningkatkan keterampilan kita dalam penggunaan alat pemasaran digital dan analitik gitu. Nah, yang ketiga itu yang dinamakan dengan metode pelatihan. Nah, metode pelatihan ini dibagi lagi dalam beberapa hal. Nah, yang pertama itu workshop interaktif, di mana sesi pelatihan ini dilakukan langsung dengan praktik pemasaran yang berpengalaman di industri manufaktur gitu. Nah, yang kedua itu e-learning. Nah, di mana modul online yang dapat diakses kapan saja untuk fleksibilitas belajar. Nah, yang ketiga itu studi kasus, di mana analisis kasus nyata di perusahaan manufaktur tersebut yang sukses dalam pemasaran produk mereka. Nah, setelah melakukan metode pelatihan, selanjutnya itu implementasi pelatihan, di mana implementasi pelatihan ini dibagi lagi dalam beberapa hal. Yang pertama itu jadwal pelatihan. Nah, pelatihan ini akan dilaksanakan selama 4 minggu dalam rincian. Nah, misalnya minggu pertama itu melakukan pengenalan produk manufaktur dan pasar. Nah, minggu kedua itu melakukan teknik penjualan untuk produksi manufaktur tersebut. Nah, yang misalnya minggu ketiganya lagi melakukan pemasaran digital dan analitik. Sedangkan minggu keempatnya yaitu melakukan evaluasi dan ujian. Itu. Nah, setelah jadwal kegiatan, ada juga yang dinamakan penanggung jawab, di mana Departemen Sumber Daya atau sering disebut dengan HRD ini, dia akan bertanggung jawab untuk mengorganisir pelatihan, yaitu termasuk pemilihan instruktur dan penyediaan materi pelatihan gitu. Nah, setelah penanggung jawab, ada juga yang dinamakan sumber daya yang diperlukan. Nah, sumber daya yang diperlukan ini dibagi lagi dalam beberapa hal. Nah, yang pertama itu materi pelatihan. Materi pelatihan ini dimana seperti video kah, buku, terus alat digital, seperti itulah. Nah, yang kedua itu ruangan pelatihan dan peralatan, misalnya proyektor atau komputer. Nah, yang ketiga itu anggaran untuk biaya pelatihan eksternal jika diperlukan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi pelatihan. Nah, evaluasi pelatihan ini juga ada beberapa metode ya dalam melakukan evaluasi. Nah, yang pertama itu metode dari pengukuran efektivitas, yaitu di mana peserta akan diminta untuk mengisi formulir untuk menilai pemahaman mereka setelah melakukan pelatihan tersebut. Nah, yang kedua itu ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini bertujuan untuk mengukur pemahaman yang telah diperoleh. Maksudnya setelah mereka melakukan pelatihan, apa-apa yang telah mereka pahami gitu kan. Melakukan mengukur pemahaman mereka lah setelah melakukan pelatihan gitu. Nah, yang ketiga itu presentasi
proyektor. Nah, di mana peserta ini akan nanti diminta untuk melakukan presentasi proyek akhir mereka yang mencerminkan penerapan keterampilan yang telah mereka pelajari dari pelatihan tersebut. Nah, setelah metode evaluasi, yang terakhir itu tindak lanjut, yaitu jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini kurang efektif, maka rencana perbaikan akan dibuat untuk meningkatkan program di masa yang akan mendatang. Ini itu mencakup penyesuaian materi pelatihan atau metode metode pembelajaran yang digunakan. Gitu. Baik, itu aja yang saya jelaskan tentang rencana pelatihan karyawan divisi pemasaran di perusahaan manufaktur. Salam.